يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يكتمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا lagi batuk. Yes. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا شمل ما تفرق يا رب صل على
رحمتك شفعتنا هذا المستور ليبرز نورك في عالم الظهور نور فوق كل نور وأحمد الحق على من أنعم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمة الممدود Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya, demikianlah sama-sama kita saksikan penampilan dari TPA tingkat B dari TPA Al-Mujahid. Masya Allah, luar biasa. Masih kecil, apalagi kecil banget ibu, sudah hafal Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita doakan anak cucu kita menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Bapak Ibu hadirin yang kami yang saya hormati Bapak Kiai Haji. Dua-duanya kan tidur malu Pak. Saya nanya Bu, jangan marah kan. Dan yang saya hormati Pak Jul, Masya Allah. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Sukri, Bapak Haji Yulis Sar. Pelaku suara artinya bahasa Sanskerta, artinya penyampai berita. Maka saya lebih senang kepada hadis baligo ani walau ayat. Sampaikan walaupun cuma satu baligo. Berarti orangnya disebut mubarak. Nah, saya lebih senang mungkin di mubaraknya. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, tanpa mengajari Bapak dan Ibu, hari ini izinkan saya menyampaikan pemahaman saya tentang Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan Maulid Nabi, hari kelahiran Rasulullah SAW. Maulud baik kalian. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, ada hal yang menggelitik pemikiran saya. Kira-kira Nabi Muhammad Rasulullah SAW memahami Al-Qurannya kayak gimana? Bagaimana cara Rasulullah SAW memahami Al-Quran? Maka ketika saya belajar tafsir Quran, ada 3 metodologi dalam menafsirkan Quran. Fas'alu ahla rizq in kuntum ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tidak tahu kepada sesuatu, tanyalah kepada orang yang berilmu. Surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Maka penting kalau kita belajar itu kita harus mengetahui ilmu. Begitupun adiknya, walaupun penampilannya antagonis, tapi ilmunya soal Quran belajar saya. Wala taqul ma laysa bi'ilm, inna syam'a wal basyara wal fu'ad kullu ta'am masul. Surat 17 ayat 130. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan hati akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hari ini saya nyampein sesuatu di sini itu pasti berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak bahaya, betul tidak? Saya nyampein ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nyampein ke pasangannya, kemudian ke anaknya, dan kemudian ke cucunya. Kalau saya menyampaikan kebaikan, Bapak dan Ibu menyampaikan kebaikan, insya Allah saya dapat pahala dari kebaikan itu. Mengalir amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, itu yang kita dapat. Tapi kalau saya menyampaikan kesalahan dan ibu bapak melakukannya, maka saya menanggung dosa. Jangankan menanggung dosa bapak dan ibu, pasangan ibu dan anak ibu, nanggung dosa sendiri aja udah ribet. Bayangkan saya ini orang yang melanggar banyak aturan. Salah satunya punya istri lebih daripada 4. Istri saya 100 kalau saya kurang lebih, kayaknya banyak lebih. DC ganti judul, ganti Cut Meriska, Cut Mei, Cut Sarah, Cut Tutur, pernah jadi susah. Tamara Blesinski, Sophia Lacuba. Jangan bayangin sekarang, jangan dulu nikah dulu. Saya pernah jadi suaminya. Belum yang kesini-sini, Muda Dato, Windy, Kaimita, Julita Palang, saya sampai lupa. Oke? Nah, maka ilmunya harus kita tahu. Bagaimana sih dulu Rasulullah SAW memahami Al-Quran? Karena zaman dulu kan belum ada mufassir, kan, penafsir Al-Quran. Ibnu Katsir belum lahir, Muhammad bin Blas belum ada, Albani apalagi belum pada ada semua. Imam Suyuti dengan jalan lainnya belum ada. Lantas bagaimana dulu Allah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Ini kita harus cek. Biar kita nanti kesananya. Ibu, kalau ini ada sebuah buku,
Judul bukunya Borokokok, yang nulis Adipura. Maka yang tahu judul Borokokok dan memahami isi judul Borokokok, Adipura yang nulis atau ibu yang baca? Bapak yang baca. Adipura yang yakin. Turunlah laki-laki ganteng dari mobil berwarna hitam. Menurut ibu laki-laki gantengnya siapa? Belum tentu. Menurut saya bukan saya, Pak. Bisa aja yang saya sukai, misalnya George Clooney gitu kan. Waduh, bukan contoh aja. Turun dari mobil berwarna hitam. Mobil hitamnya apa? Bisa Alfa menurut saya bukan, Bu. Menurut saya bukan, karena yang tulis saya nulisnya mobilnya adalah mobil off-road go. Kan beda. Maka yang tahu betul isi buku itu adalah yang membuat. Setuju? Kalau ibu kan beda-beda tafsirnya. Oh, yang turunnya Rano Karno, bagaimana Rano Karno? Yang turunnya Deddy Miswar, karena suka Deddy Miswar. Enggak, saya mah Teguh Wisnu. Bukan, saya mah Dude Herlino, kan beda-beda. Betul nggak? Nah, makanya terjadilah perbedaan penafsiran. Makanya kali ini ada sebuah kitab namanya Al-Quran. Dulu bagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ini yang kita tahu. Di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 18. Surat berapa? 24 An-Nur ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Jadi kalau begitu yang bisa menafsirkan Quran siapa? Allah. Bagaimana cara Allah mengajarkan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, atau ketika Allah mengajarkan Nabi Muhammad langsung ketika Sidratul Muntaha mendapatkan perintah Isra Mi'raj? Apa sih? Bagaimana cara Allah menjelaskan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Sama. Dan kemudian Allah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat ke-46. Surat berapa? 24 An-Nur ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada orang yang dikehendakinya untuk ditujukan kepada jalan yang lurus. Jadi cara Allah menjelaskan Al-Quran adalah satu ayat, kemudian Allah turunkan ayat lain yang menjelaskan. Maka cara yang dipergunakan oleh Allah ketika mengajarkan Nabi Muhammad adalah satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Itu cara pertama yang digunakan Allah ketika mengajarkan Muhammad Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran surat 27 An-Najm awal An-Namama ayat 1 dikatakan Tosin Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ayat 18. Buka lagi surat 24 An-Nur ayat ke-46. Buka lagi surat 27 An-Najm ayat 1. Enak kan? Itu tinggal buka. Betul kan? Tapi zaman Nabi Muhammad udah ada belum kitabnya dalam bentuk khusus? Umatnya banyak yang bingung kan? Ini Rasulullah mau gimana? Dan maka lahirlah metodologi yang kedua. Bagaimana metodologi yang kedua? Metodologi yang kedua adalah dalilnya surah 19 Maryam ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini masih pemanasan, baru nanti masih kepada tema. Biar ibu tahu dulu, adik-adik ilmunya ini. Biar nggak banyak fitnah. Awalnya selama ini saya diam aja, saya sering di sini jadi waringin. Saya diomongin orang, saya diam aja. Tapi lama-lama kasihan yang ngomonginnya takut dosa, Pak. Maka saya kasih tahu dulu, ini saya lulusan mana, belajar metodologinya apa, biar dari fitnah lagi di antara kita. Saya difitnah untuk banyak pahala buat saya. Ibu banyak dosa, kan kasihan. Ya, kalau saya nggak ada masalah, Bu. Saya ini orang yang datang diundang pulang tidak diantar. Pak Hajar ngantar saya enggak? Bu Aida ngantar saya enggak? Kan enggak. Pak Fauzi yang ngantar saya kan enggak kan? Maka datang diundang pulang apa ini? Lanjut lagi. Metodologi
yang kedua surat 19 Maryam ayat 90. Fa innama yasarnahu bilisan litubashshira bihil muttaqin litundiru bihi qauman. Kami mudahkan Al-Qur'an dalam bahasa Muhammad, jadi Nabi Muhammad, agar memberi kabar bagi yang bertakwa dan peringatan bagi kaum yang lemah. Maka lahirlah metodologi yang kedua, satu ayat dijelaskan ucapan Nabi. Ucapan dalam bahasa Arab namanya hadis. Maka lahirlah metodologi yang kedua, satu ayat dijelaskan hadis. Betul kan? Contohnya Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Satu ayat dijelaskan hadis. Jadi kalau begitu caranya, hadis menjelaskan Quran. Betul. Lucu zaman sekarang jago hadis tapi nggak tahu Qurannya apa. Kan hadis itu menjelaskan Quran. Betul. Tapi ini Bapak lihat. Ketika Rasulullah ada, segala sesuatu ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan. Tapi ketika Rasulullah wafat, nanya siapa? Nggak ada yang tahu kan? Nabi Muhammad nggak ada. Ya Rasul, simpulan kalau sholat itu bacanya terus ya Rasul 7 kali bahkan lebih ya Rasul. Oh ya, panggil bulan. Kenapa kamu membaca Al-Ikhlas? Ya Rasul, aku mencintai Al-Ikhlas karena bicara ketauhidan. Ketika membaca Al-Ikhlas hatiku bergetar ya Rasul. Maka aku mencintai ya. Rasulullah terdiam, kemudian malaikat memberitahu pintu sudah terbuka gara-gara kecintaannya tentang Al-Ikhlas. Oh, kalau ada masalah tanya sama Rasul. Ya Rasul, Rasul berkata, jangan sholat sebelum sampai ke tempat tujuan. Di perjalanan sebagian sahabat Rasulullah ketika masuk asar berhenti dan sholat dulu. Sebagian lagi patuh kepada Rasulullah nyampe ke tempatnya baru sholat. Debat, datang baru. Ya Rasul, si fulan tadi kata Rasulullah baru nyampe suruh sholat. Nah ini ya kagak. Gimana nih ya Rasul? Jawaban Rasul itu gampang. Surat 17 Al-Isra ayat 84. Keadaannya memungkinkan yang mana? Kalau memungkinkan ya silakan, kalau nggak apa-apa. Tapi kenapa Rasulullah bilang di situ? Karena dalam bahasa keamanan. Dua-duanya dia oke. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham tentang metodologi bahasa keamanan. Jadi debat gara-gara hadis. Padahal ada metodologi. Baik, kita lanjut. Ketika Rasulullah wafat, mereka nanya ke siapa? Padahal dasarnya jangan, kalau kamu tidak tahu tanya sama yang berilmu. Fas'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tidak tahu, tanya kepada orang yang memiliki ilmu. Maka siapakah yang memiliki ilmu waktu itu? Nah, maka lahirlah pemahaman yang ketiga, yaitu satu ayat dijelaskan orang yang memahami Quran. Dalilnya mana? Surat 2 Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa ma yaqtal hikmata faqad khairan khairan. Wa ma zakar ila Allah. Al-Qur'an Allah berikan kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan hadis kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan orang yang mendapatkan hikmah itu adalah mendapatkan karunia besar. Dan hanya orang berakalah yang bisa mengambil pelajaran. Jadi waktu itu ada orang-orang yang memahami Al-Quran sehingga mereka menafsirkan isi Quran dan hadis. Maka lahirlah orang-orang yang menafsirkan ini. Contohnya Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian lahirlah tafsir Quran, misalnya Ibnu Katsir, Jalalain oleh Imam Suyuti, Buya Hamka Miskin Al-Azhar. Ucapan Adipura, perbuatan tangan kaki Adipura sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati Adipura. Betul kan? Contoh, suami ibu 3 bulan gak pulang-pulang dan gak ngasih kamar, gak ngasih uang buat bapak. Oke. 3 bulan berturut-turut, kayak bang. Tiba-tiba datang ke rumah ibu. Ibu nyambutnya gimana? Alhamdulillah bapak 3 bulan gak pulang-pulang. Mau teh, kopi apa susu bapak? Mau mandi dulu gak? Pakai air dingin atau air hangat gitu gak? Kira-kira nyambutnya gimana? Mana aja, kamu 3 bulan gak ada rezeki, gak ada apa-apa. Suami kayak apa kamu? Gitu
Gitu nggak Bu? Kenapa ibu berbuat seperti itu? Karena hati ibu panas, betul Bu? Tiba-tiba suaminya ngomong, Mama jangan marah. Papa itu kan mancing di laut, naik kapal, kapalnya ke bawah ombak. Mesinnya rusak, Papa terdampar, signal habis di pulau itu lah. Terowongan di Bapak teh kelaparan. Akhirnya alhamdulillah Bapak terdampar di sebuah pulau. Dia belum ada siapa-siapa. Makan seadanya. Akhirnya Bapak lapar, apa akhirnya menggali, mudah-mudahan ditemukan air atau makanan. Tiba-tiba di dalam tanah itu Bapak menemukan harta karun. Ada emas nggak banyak, cuma 20 kilo. Berlian emas, ya Allah, peninggalan. Dan kemudian Bapak tuh ada yang nolong. Kemudian si ahli tadi pertemuan itu udah ada yang nawar 20 miliar ya. Sekarang Bapak bawa 20 miliarnya. Rubah nggak? Gimana rubahnya? Alhamdulillah ya Allah, maafin Mama ya. Begitu kan? Kenapa ucapan dan perbuatannya berubah? Karena hatinya berubah. Setuju? Jadi kalau begitu caranya, akhlak Rasulullah itu, ucapan perbuatan Nabi Muhammad sangat ditentukan oleh apa yang ada di hati Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, apa nih Bu? Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Jadi yang benar di lemari apa di meja? Selama Al-Quran di lemari, selama Al-Quran di meja, maka otomatis akhlak ibu tidak mungkin sama atau mendekati atau seperti Rasulullah SAW. Karena apa? Mari kita lihat. Aisyah jawab, ya Aisyah, seperti apakah akhlak Rasul? Aisyah menjawab, akhlak Rasul adalah Quran. Ucapan perbuatan Nabi Muhammad adalah Quran. Kenapa? Karena dalam hatinya berisi bahwa ayatun bainatun fi sudur la diutul ilm wa ma yatadu bi'ina illa dzalimun. Surat 29 Al-Ankabut ayat 14. Nabi Muhammad SAW menyimpan Al-Quran dalam hatinya, maka ucapan perbuatan Nabi Muhammad adalah Quran. Kalau kita hatinya isi apa ya? Hatinya isinya ini dengki, teman beli tas baru, tanah. Pengajian pakai belian baru, batuknya gimana? Lagi pengajian tiba-tiba foto bersama ya, keluarin handphone terbaru, iPhone 14 Pro Max. Yang sebelahnya gini langsung maaf Bu, yang Samsung, yang Vivo, yang Oppo gitu. Pakai foto kamu dong, kameranya lebih bagus. Mulai pulang ke rumah nanya sama suaminya, Pak, itu si Ibu Anu bapaknya dulu kan sekantor ya sama Papa. Kayaknya di bawah Papa kan jabatannya. Kok dia bisa punya ini sih Pak? Tetangga beli mobil yang panas kita. Alasannya parkir mengganggu. Tolong ya Pak, kalau punya mobil itu parkirnya jangan sembarangan. Karena di rumah punya atu dia udah 3. Nanas. Jadi kalau begitu caranya, kalau kita pingin Allah kita seperti Rasulullah, Al-Qurannya disimpan di hati. Kalau Al-Quran di hati, maka contoh yang disampaikan oleh para ulama yang kita tidak pernah pahami sampai detik ini. Kita cuma pandai melakukan tapi tidak memahami. Contoh, kalau ini Quran diapain Bu? Gitu kan? Artinya apa Bu? Jadi cinta apa? Cinta. I love you. Terus gini apa maksudnya? Dijunjung. Terus di sini apa? Jaga ucapanmu harus sama dengan Quran. Dan tidak mungkin ucapanmu sama dengan Quran kalau Qurannya tidak pernah ada dalam pikiranmu. Kalau pikirnya yang didengki, maka keluar juga ucapannya didengki. Dan tidak mungkin Al-Quran dalam pikiranmu kalau Al-Qurannya tidak pernah ada di dalam hati. Ini ngaji ya.
Apa maksudnya? Ya hormat begini. Jaga ucapanmu harus sama dengan Quran, dan tidak mungkin kamu berkata sesuai Quran kalau Qurannya tidak pernah ada dalam pikiran. Dan kamu tidak mungkin berpikir tentang Quran kalau Qurannya tidak ada di dalam. Maka Rasulullah SAW menyimpan Al-Qurannya di dalam kata siapa? Kata Quran. Di surat 29, alam kabut ayat 49. Gitu atuh. Ini pingin alamnya Rasulullah, Al-Qurannya di lemari. Maka yang sopan, yang sabar apa bu? Lemari, coba lemari ditenang diam nggak buka. Ayah, borokok. Gitu kan? Saya ambil contoh. Kalau ini Bapak Presiden, namanya Adipura. Kan nggak nyalonin bu. Kalau nyebutin si A, wah ini tim sukses. Kan nggak mau saya. Saya nyalon. Aduh gitu. Emang saya anggota partai artis nasional? Artis ngumpul di situ? Enggak lah, saya main akan jadi pemain sinetron dan juga kayak gini apa ya? Kalau gini kan netral. Ya kan bebas ya. Oke, lihat. Kalau ini Bapak Presiden masuk ke dalam mobil, set. Maka pasukan pengawal Presiden jaga mobilnya apa jaga Presiden? Mobilnya, ya kan? Dibikin anti peluru, depan belakangnya dijaga pakai ngoeng-ngoeng. Betul bu? Kalau Presiden masuk istana, yang dijaga istananya Pak Presidennya? Presiden masuk istana, set, yang dijaga istananya ring 1, ring 2, ring 3, betul? Pernah ke istana? Jangan nanya saya, jangan, nanti sakit hati. Oke, lanjut. Tadi Al-Quran disimpan di mana? Ketika Al-Quran ada di dalam hati Rasulullah, Allah berfirman kembali di surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Begitu kan? Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Tadi Al-Quran disimpan di mana bu? Jadi ketika Al-Quran disimpan di hati, maka yang dijaga Allah apa? Hatinya doang? Nggak konsekuen. Presiden masuk mobil, yang dijaga? Presiden masuk istana, yang dijaga? Al-Quran di dalam hatimu, yang dijaga? Ini kita. Masa hatinya doang? Ketika Al-Quran di hati kita, kita dijaga Allah. Begitu bu? Al-Quran disimpan di dalam dada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dijaga Allah, maka kita mendengar kalimat Rasulullah maksum, artinya terpelihara. Kenapa terpelihara? Karena Al-Qurannya disimpan di dalam. Kalau kita